Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita hari ini bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-5 dengan tema ekosistem dan subtema sungai, danau, rawa, dan estuari. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pekan 5. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini kita akan membahas ekosistem sungai. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem sungai itu apa ya? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya, pengertian ekosistem sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai di wilayah lain juga disebut sebagai kali atau bengawan. Nah, ini adalah pengertian ekosistem sungai. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ekosistem sungai ya teman-teman. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai ekosistem sungai atau teman-teman sudah pernah melihat langsung ekosistem sungai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sungai sendiri juga memiliki ciri-ciri. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ciri-ciri sungai sendiri itu apa saja ya? Ya, benar. Yang pertama biasanya terletak di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian yang kedua, lembah sungai mempunyai bentuk V. Kemudian yang ketiga, sungai memiliki aliran yang deras. Kemudian yang keempat, mempunyai kedalaman sungai yang cukup dalam. Kemudian yang kelima, terjadinya proses erosi. Dan yang terakhir merupakan awal dari aliran sungai bermula. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem sungai. Nah, sungai sendiri juga memiliki ini ya teman-teman, mohon maaf. Kita tetap masih membahas ciri-ciri sungai. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama juga mempunyai debit air yang kecil ceria, dipengaruhi oleh hujan. Kemudian H, kualitas air baik. Kemudian yang I, menjadi dasar sungai biasanya berbatu ya. Kemudian yang J, aliran air berada di atas batuan induk. Kemudian yang K, aliran sungai cenderung luas. Nah, yang terakhir tidak pernah terjadi banjir. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai ciri-ciri sungai. Nah, sungai sendiri juga memiliki manfaat. Nah, kita bisa lihat yang di sini. Yang pertama, penampung air. Yang kedua, mengalir air ke hilir. Dan yang ketiga, pembangkit listrik. Yang keempat, pusat dari ekosistem. Nah, yang kelima kira-kira teman-teman ada yang tahu? Iya benar, sumber bahan konsumsi. Dan yang G, lokasi mencari ketenangan dan rekreasi. Nah, kemudian yang H, tempat rekreasi. Nah, ini yang sudah tadi Bu sampaikan ya. Nah, ini adalah manfaat sungai. Nah, oke teman-teman, ternyata sungai yang terdapat di Kalimantan itu juga terdapat Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas sendiri dengan panjang 1140 km di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua di sini terdapat Sungai Barito dengan panjang 890 km di wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga Sungai Kahayan. Sungai Kahayan sendiri dengan panjang 600 km di wilayah Palangkaraya. Nah, ini adalah sungai yang terdapat di Kalimantan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman. Sungai yang terdapat di Kalimantan itu juga yang pertama Sungai Kumai. Sungai Kumai dengan panjang 107
79 km di Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua Sungai Kayan dengan panjang 1.600 km di Kalimantan Utara. Kemudian yang terakhir Sungai Mahakam. Sungai Mahakam sendiri dengan panjang 920 km di Kalimantan Timur. Nah, ini adalah sungai yang terdapat di Kalimantan. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata sungai terpanjang di Indonesia itu juga ada ya. Nah, kira-kira teman-teman, sungai yang terpanjang di Indonesia itu sungai apa saja ya? Ya benar, Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini terdapat di Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua itu terdapat Sungai Mahakam. Sungai Mahakam sendiri terdapat di Kalimantan Timur. Kemudian di sini juga terdapat sungai terpanjang di Indonesia. Nah, Sungai Barito. Sungai Barito sendiri itu terdapat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian terdapat Sungai Batanghari di Sumatera Barat, Jambi. Nah, ini adalah ekosistem sungai yang terpanjang di Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem danau. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem danau itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian ekosistem danau adalah berkumpulnya air tawar atau asin di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya gletser aliran sungai atau karena adanya mata air. Nah, ini adalah pengertian danau. Nah, danau sendiri juga memiliki ciri-ciri. Nah, kira-kira teman-teman, ciri-ciri ekosistem danau itu apa saja ya? Benar. Yang pertama, mempunyai air yang cukup dalam. Yang kedua, terdapat beberapa tumbuhan air yang menutupi sebagian tepi danau. Kemudian yang ketiga, terdapat gelombang kecil yang ada di permukaan danau. Kemudian yang keempat, mempunyai permukaan yang lebih tinggi daripada permukaan air laut. Kemudian yang terakhir, kita bisa lihat di sini ya, sumber air danau dan jenis material dasar danau. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem danau. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, danau sendiri juga memiliki manfaat. Nah, kira-kira manfaat danau sendiri itu apa saja ya teman-teman? Iya benar, yang pertama memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Nah, manusia itu butuh sekali yang namanya air ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Nah, kemudian yang ketiga sebagai sarana atau sumber irigasi. Nah, kemudian yang keempat membantu proses produksi barang. Nah, kemudian yang kelima itu sebagai salah satu sarana rekreasi atau wisata. Kemudian yang terakhir sebagai tempat memelihara ikan air tawar. Nah, ini adalah manfaat ekosistem danau ya teman-teman semua. Nah, danau yang terdapat di Indonesia dengan luas dan ketinggiannya. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama itu Danau Sentarum dengan luas 275 km dengan kedalaman 8 meter terdapat di Kalimantan Barat. Lalu yang kedua, Danau Toba. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Danau Toba. Danau Toba sendiri itu memiliki luasan 1.130 km dengan kedalaman hingga 505 meter. Ini terletak di Sumatera Utara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Danau Touti.
Nah, Danau Towuti sendiri itu dengan luasan 561 km dengan kedalaman 203 meter. Nah, ini terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah nama-nama danau yang terdapat di Indonesia dengan luasan dan ketinggiannya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem rawa. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem rawa itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian ekosistem rawa adalah genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Di Indonesia, rawa-rawa biasanya terdapat di hutan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ekosistem rawa ya, teman-teman. Nah, baik teman-teman, rawa sendiri juga memiliki ciri-ciri dan manfaat. Nah, kira-kira ciri-cirinya itu yang pertama terdapat warna air cenderung keruh. Yang kedua, pada umumnya terdapat cekungan. Yang ketiga, airnya bersifat asam. Kemudian yang keempat, selalu terjadi penggenangan. Kemudian yang kelima, bagian dasar berupa tanah. Nah, seperti ya teman-teman mengenai ciri-ciri rawa. Rawa sendiri juga memiliki manfaat. Nah, yang pertama kita bisa lihat sendiri ya teman-teman. Manfaat rawa yang pertama sumber cadangan air. Yang kedua pencegah intrusi air laut. Kemudian yang ketiga habitat tumbuhan dan hewan dapat tinggal di rawa. Kemudian yang keempat sumber energi. Yang kelima objek wisata. Yang terakhir pencegah banjir. Nah, ini adalah ciri-ciri dan manfaat ekosistem rawa. Oke teman-teman, nah tidak hanya itu saja, ternyata rawa yang terdapat di Indonesia itu juga ada ya. Nah, kira-kira nama-nama rawa yang terdapat di Indonesia itu terdapat rawa apa saja ya? Iya benar, yang pertama rawa payu. Rawa payu sendiri itu terdapat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua rawa sungai. Rawa sungai Mahakam itu terdapat di Kalimantan Timur. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya mengenai Sungai Mahakam. Nah, kemudian di sini juga terdapat rawa Danau Sulawesi, ini terdapat di Sulawesi Selatan. Rawa Danau. Nah, namanya rawa Danau ya. Nah, ini terletak di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian di sini juga ada rawa Cekung. Rawa Cekung sendiri itu terletak di Jawa Tengah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kemudian di sini juga terdapat rawa air asin. Nah, rawa air asin sendiri itu terletak di Bone, Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai rawa, nama-nama rawa yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, rawa yang terdapat di Indonesia dengan luasannya itu juga ada ya. Yang pertama rawa Pening memiliki luas hingga mencapai 2.670 hektar di Jawa Tengah. Nah, kemudian yang kedua rawa Binong. Rawa Binong sendiri memiliki panjang hingga mencapai 110 meter. Nah, ini terletak di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga terdapat rawa Bayu. Rawa Bayu sendiri memiliki ketinggian hingga mencapai 800 meter. Nah, ini terletak di Jawa Timur. Nah, ini adalah nama-nama rawa yang terdapat di Indonesia dengan luasannya ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem estuari. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem estuari itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian estuari adalah badan air setelah tertutup
di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Nah, ini adalah pengertian ekosistem estuari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Estuari sendiri juga memiliki ciri-ciri. Nah, kira-kira teman-teman, ciri-ciri estuari itu apa saja ya? Iya, benar. Terlindung dari gelombang laut. Kemudian yang kedua, relatif dangkal. Yang ketiga, salinitas air. Yang keempat, sirkulasi air. Yang kelima, perpaduan antara air tawar dari daratan, pasang surut dan salinitas yang menciptakan suatu sistem gerakan dan suatu transport air. Nah, kemudian yang terakhir, energi pasang yang terjadi di estuari merupakan tenaga penggerak penting. Nah, ini adalah ciri-ciri estuari. Estuari sendiri juga pastinya memiliki manfaat ya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini sumber zat hara. Yang kedua bahan organik. Kemudian yang ketiga sebagai tempat hidup spesies. Kemudian yang keempat tempat berlindung dan tempat mencari makan hewan. Kemudian yang terakhir sebagai tempat pemukiman. Nah, ini adalah manfaat estuari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, estuari sendiri itu juga memiliki kawasan. Nah, nama-nama kawasan estuari yang terdapat di Indonesia itu apa saja ya teman-teman? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Yang pertama di wilayah pesisir Sumatera. Yang kedua di Kalimantan. Yang ketiga di Jawa. Kemudian yang terakhir di Papua. Nah, sampai di situ ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari, semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Nah, kali ini kita akan membuat tas dan teman-teman menggambarkan ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari. Nah, teman-teman nanti boleh menggambar sungai atau ingin menggambar danau saja juga boleh. Nah, dan teman-teman boleh membuat tasnya lebih dari satu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di belakang tas nanti teman-teman bisa sebutkan 3 nama sungai yang terdapat di wilayah Kalimantan dengan luasannya dan sebutkan 2 sungai terpanjang di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga sebutkan 2 nama danau yang terdapat di Indonesia dengan luasannya dan sebutkan 3 kawasan estuari yang terdapat di wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat sebutkan 2 nama-nama rawa dan sebutkan 2 nama rawa dengan luasannya yang terdapat di Indonesia. Nah, tugasnya seperti ini ya teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai tugas pekan kelima teman-teman dapat memahami. Oke teman-teman, terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.